Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asa'allahu ayaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitu minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di 90,2 Radio Dian FM. Kami hadir untuk Anda. Kembali spesial program Edukasi Hati sebagai program mingguan kita, hadir kembali di setiap Kamis malam atau tepatnya di malam Jumat, menemani Anda masuk ke waktu-waktu beristirahat. Di malam hari ini kita hadir di gelaran acara Muhasabah Dian FM. Muhasabah Dian FM tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Muhasabah Dian FM hadir tidak bermaksud untuk menceramahi siapapun. Muhasabah Dian FM hadir hanyalah sekedar sarana untuk berbagi dari kecilnya ilmu yang kita miliki, kita pahami. Berbagi di Muhasabah Dian FM sebagai salah satu aplikasi bahwa setiap manusia, setiap kita, setiap muslim harus saling memberikan masukan yang positif atau masukan yang baik. Kalau bahasa sederhananya, saling memberikan saran. Muhasabah Dian FM di malam hari ini akan mengambil sebuah tema, jangan mudah berjanji. Tema ini sangat familiar sekali tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata janji kayaknya sudah merupakan hal yang sangat-sangat sering sekali kita dengar. Bahkan mungkin kita sendiri sebagai pelakunya, orang yang pernah berjanji atau orang yang pernah diberikan janji. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi kata janji ini? Nah, sangat penting sahabat muslim apabila kita lebih mengetahui tentang janji ini. Kenapa demikian? Karena di dalam ajaran kita, di ajaran Islam, kata janji ini harus digarisbawahi. Kenapa demikian? Karena kata janji ini apabila kita lontarkan, kita perbuat, maka ada efek atau konsekuensi yang harus kita lakukan, yakni menepatinya atau menjalankan janji tersebut. Lalu bagaimana apabila kita mengingkari janji itu? Nah, kalau dalam ajaran kita ada konsekuensi yang diambil dan diterima oleh kita apabila kita tidak menepati janji. Oleh karena itu, sangat menarik apabila seandainya kita akan coba sedikit membahas mengenai jangan mudah berjanji. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, terkadang janji itu adalah sebuah kalimat penenang. Namun bisa saja kata janji ini akan berakhir sebuah kebohongan. Terkadang hal ini kita alami atau kita lakukan. Indahnya
kita berjanji kepada orang agar orang tersebut bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman, ya. Namun terkadang kata janji ini yang kita lontarkan tidak menutup kemungkinan berakhir dengan kebohongan dari kita sendiri. Hal ini tentunya apabila itu terjadi, maka akan menjadi sesuatu yang berefek buruk kepada diri kita. Oleh karena itu, hati-hati di dalam berjanji. Tepatilah janjimu dan jangan bermain-main dengan janji. Karena janji ini akan dituntut di akhirat kelak oleh orang yang kita janjikan kepada mereka tentang sesuatu. Ya, kalau misalnya kita berjanji tentang sesuatu kepada orang, maka apabila kita tidak penuhi, hal ini tentunya akan berefek buruk adanya sebuah penagihan janji di akhirat nanti. Bagi penganut keyakinan Islam, maka dia akan mengimani dengan adanya hari akhirat. Hari di saat dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah selama dia hidup. Apabila kita berjanji dan kita tidak bisa menepatinya, maka janji itu akan ditagih oleh orang yang kita janjikan di saat kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati di saat berjanji. Lebih baik jangan mudah berjanji, itu lebih menyamankan untuk diri kita. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan janji bisa dikatakan perkara yang mudah. Namun, untuk bisa jadi orang yang selalu menepati janji, terkadang ini merupakan perbuatan yang sulit. Tak sedikit dari orang yang mudah sekali mengumbar janjinya daripada dia menepatinya. Terutama bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta misalnya, jatuh hati misalnya. Seringkali mengumbar janji kepada pasangannya. Padahal ujung-ujungnya dia mengingkari janji itu. Jika orang yang berjanji itu diingkari janjinya oleh orang lain, maka dia akan merasa menyesal. Itulah mengapa jangan jadi orang yang mudah mengucapkan janji, tetapi kita tidak bisa menepatinya. Ada lagi perkara atau contoh di saat ada hubungan atau komitmen di bidang perdagangan misalnya, di bidang perekonomian misalnya. Terkadang ada pula lontaran janji-janji di saat kita melakukan kesepakatan kerja misalnya. Tapi ujung-ujungnya tak sedikit orang yang justru malah lalai dari janji atau komitmen yang sudah dibuat. Untuk bisa selalu menepati janji, sahabat muslim, diperlukan komitmen yang tinggi. Keinginan hati untuk menepati janji itu harus terus dipupuk. Ya, harus terus dipupuk. Kenapa demikian? Terkadang ada orang yang memang gemarnya menanam janji gitu, mengumbar janji, tapi pada saat dia harus memang menepatinya, mereka malas, alias udah nggak mau lagi menepati janji. Hal ini tentunya sangat merugikan sebenarnya untuk diri dia. Untuk diri dia sangat merugikan. Oleh karena itu, sekali lagi kita coba tekankan,
Hati-hati dengan janji, sahabat muslim, di semua aspek kehidupan. Di semua aspek kehidupan kita harus berhati-hati di dalam mengucapkan kata janji, agar nanti kita tidak ditagih. Sudah repot kita mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita yang lain, ini malah kita ditagih oleh orang-orang yang pernah kita janjikan semasa kita di dunia. Wah, sangat jadi repot sekali nantinya ya. Sahabat muslim, kepercayaan hanya bisa didapat dari janji yang ditepati. Orang yang bijak selalu menepati janji. Tapi orang yang paling bijak adalah orang yang berhati-hati sebelum berjanji. Manisnya janji jika tak ditujukan lewat perbuatan nyata, hanya akan menggoreskan luka di hati orang yang kita janjikan. Dan yang lebih bernilai dari sebuah janji bukanlah kata-kata dari janji tersebut, tapi yang sangat bernilai adalah tindakan perbuatan di dalam memenuhi janji itu. Sahabat muslim, sangat-sangat bahaya sekali apabila kita mau mengkaji ya kata janji ini, yang kadang setiap hari kita sendiri yang melontarkannya, kita sendiri yang berjanjinya, tapi tak menutup kemungkinan kita sendiri yang mengingkarinya. Oleh karena itu, konsekuensinya pun harus kita terima dengan apa konsekuensi atau balasan dari ingkarnya janji yang kita lontarkan kepada orang lain. Sahabat muslim, nanti kita akan coba korelasikan dengan aturan-aturan main yang ada di dalam ajaran-ajaran kita. Bagaimana yang namanya Al-Quran, hadis menyikapi tentang janji ini. Masih bersama dengan Muhasabah Dian FM, tema kita adalah jangan mudah berjanji. Kita akan kembali selepas dengan informasi berikut ini. Baik sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke tema kita mengenai jangan mudah berjanji. Begitu, kayak judul lagu ya. Sengaja kadang-kadang saya suka terinspirasi dari berbagai hal gitu ya. Kenapa? Karena memang aturan atau ajaran kita itu dibuat untuk bisa menata kehidupan di dunia ini sebaik-baiknya. Jadi terkadang memang ada korelasinya dan pasti ada hubungannya, begitu ya. Oke, kita lanjut mengenai tema kita, yakni jangan mudah berjanji. Sahabat muslim, sebuah janji dapat memberi kekuatan jika diucapkan pada orang, waktu, dan untuk alasan yang tepat tentunya. Dan kekuatan itu tentunya akan juga bisa kita dapatkan selepas kita menepati dari janji kita kepada orang lain. Sebenarnya percuma saja sahabat muslim apabila janji kita berikan kepada orang, bila tak satu pun dari janji-janji itu mampu kita tepati. Wow.
Andai saja kita masuk dalam golongan orang yang selalu tidak menepati janji, sebaiknya segera kita taubati. Kita segera taubati. Ada satu hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Muslim, korelasi tentang tema kita kepada ajaran yang kita yakini. Kita ini orang Islam yang katanya landasan kehidupan sehari-harinya adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenai janji, kita lihat dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Bila berbicara dusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya hianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari 3 kategori tanda-tanda orang munafik, ada yang nomor 2, yakni apabila berjanji ingkar atau tidak ditepati. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka sudah pasti apabila kita tidak mampu menepati janji kita, maka kita tergolong kepada orang yang bercirikan munafik. Bahaya. Jadi hati-hati nih dengan janji. Jangan mudah berjanji kalau seandainya engkau nggak bisa tepati. Waduh, bahaya. Jadi oleh karena itu sebaiknya nggak usah banyak-banyak berjanji deh. Bahaya, soalnya kalau misalnya kita ingkar, maka kita masuk dalam kategori orang yang munafik. Kenapa demikian? Karena salah satu cirinya ada di situ, yakni apabila berjanji ingkar. Betul? Betul apa tidak betul? Nah, begitu ya. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat lagi mengenai korelasinya dari tema kita kepada ajaran kita. Jadi kategori orang yang tidak menepati janji masuk dalam kategori ciri orang yang munafik. Kalau bahasa kita mah apa ya? Muna cenah Kang Jum, muna begitu. Bukan munaroh, bukan, ya. Munafik gitu. Ini merupakan salah satu sifat yang ada di golongan manusia, ya. Yang ada di golongan manusia munafik gitu. Jadi orang yang lain ucapan, lain perbuatan. Nah, kita lihat nih di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 tentang orang yang munafik. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Orang munafik juga kerap kali menjadi julukan bagi orang muslim yang suka berbohong dan malas beribadah. Kenapa demikian? Karena di sini rujukannya dari ayat Al-Baqarah ayat ke-8. Allah berfirman, dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Percaya nggak sama Al-Quran? Kalau nggak percaya, dipertanyakanlah itu keimanannya, ya.
Nah, sahabat muslim, dari berdasar beberapa hal, orang-orang munafik yang juga mendapatkan ancaman dengan balasan neraka tingkat paling bawah. Ancaman lainnya dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman lainnya di akhirat nanti akan dipisahkan dari golongan orang-orang yang beriman. Ini ancaman bagi orang-orang munafik yang salah satu di dalamnya adalah orang yang selalu ingkar janji. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-145. Kita lihat. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Bahaya kan? Ini Al-Quran ayat ke-145 di surat An-Nisa. Bahaya kan? Nah, kalau seandainya sudah seperti ini, bagaimana dong yang harus kita sikapi, ya kan? Nah, sahabat muslim, penting kita mengetahui apa saja sifat-sifat dari orang munafik menurut ajaran Islam, demi menghindari diri kita ini masuk kepada golongan orang-orang munafik seperti itu, yang kelak akan dikumpulkan di neraka yang paling bawah. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Gitu. Nah, dari beberapa sifat dari orang munafik ini adalah pertamanya ingkar janji. Memang secara hakiki ingkar janji yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ingkar janjinya kepada Allah, ya. Gitu, ingkar janjinya kepada Allah. Orang munafik, ya, tentu semua perkaranya sulit sekali dipercaya, apalagi ditepati. Orang munafik akan cenderung sulit untuk memegang janjinya sendiri, terlebih pada semua janji yang telah ia berikan ke banyak orang atau ke orang sesamanya. Sulit buat dia. Kenapa? Karena jiwanya terganggu, ya. Jadi orang yang suka ingkar janji ini jiwanya terganggu, sahabat muslim. Jadi harus segera masuk ke klinik kesehatan hati. Gitu. Di mana Kang Jum klinik kesehatan hati? Masjid, pondok pesantren, para ustadz, ustazah, gitu, orang-orang soleh. Nah, itu klinik-klinik yang bisa Anda kunjungi apabila memang masih punya kegemaran berjanji tapi tidak ditepati. Datangi klinik-klinik itu, ya. Karena itu pertanda bahwa hati Anda sedang rusak atau kena penyakit, ya. Sebelum kita mati terus kita dijadiin orang yang masuk neraka paling bawah, lebih baik kita taubati sekarang, kita berubah sekarang, ya. Kita berubah. Sayang kehidupan kita yang hanya puluhan tahun ini harus jadi tumbal buat kita masuk ke neraka. Sayang. Neraka itu abadi, surga itu abadi selamanya. Lalu kita hancurkan keabadian itu hanya dengan puluhan tahun kehidupan dunia. Sayang sekali. Oleh karena itu segeralah mari kita bertobat apabila memang ada janji-janji yang kita lupakan. Ada apa lagi? Ada perjanjian atau kesepakatan atau komitmen yang kita lupakan. Segera taubati. Kalaupun misalnya ingat, ya, bahwa saya pernah berjanji kepada orang, datangi orang itu.
Maaf, saya dulu pernah berjanji, tapi sampai hari ini saya belum bisa menepati. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda masih menantikan janji saya? Kalau seandainya boleh, saya bisa mencabut janji saya saat ini, karena saya tidak mau terjerat oleh balasan janji yang tidak ditepati. Cabut. Andai saja orang tersebut merelakan dan mengampuni serta memaafkan kita, maka kita akan lepas dari ancaman janji kita yang tidak ditepati. Lalu bagaimana Kang Jum kalau seandainya orang yang kita janjikannya sudah meninggal? Kita berikan saja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubati saja. Kan saya lupa Kang Jum, katanya saya udah pernah berjanji kepada siapa banyak. Nah, bagaimana dong caranya? Ya berikan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ya Allah, saya pernah berjanji kepada orang-orang yang memang saya sudah lupa. Saya harus bagaimana kecuali kepada Engkau berlindung, bertaubat. Saya tidak mau termasuk kepada kategori orang-orang yang ingkar janji. Semoga janji-janji yang pernah saya ucapkan kepada ribuan orang tersebut Engkau ampuni. Itu, ya kan? Jadi apalagi kalau seandainya kita membutuhkan orang banyak. Misalnya saya mau mencalonkan kepala desa nih, misalnya ya, begitu, di daerah saya. Pada saat kampanye, saya pasti dong banyak membacakan misi dan visi saya. Target yang akan saya kerjakan termasuk dengan draft kegiatan kerja yang akan saya lakukan selama saya menjabat dan terpilih. Nah ini kan janji. Jadi hati-hati nih, ya, karena nggak sedikit sekarang banyak keluhan di masyarakat, ya, yang merasa jengah, bosan dengan janji-janji dari orang-orang yang membutuhkan mereka. Nah, ini harusnya kita sadari bahwa ada konsekuensi dari ungkapan-ungkapan perkataan kita tersebut. Mungkin di dunia kita nyaman, nggak kepikir sama kita kalau seandainya orang yang pernah memilih kita misalnya menjadi kepala desa ataupun jabatan publik lain datang di akhirat berbondong-bondong nagih ke kita. Kepikir nggak sama kita? Anda dikerubutin sama orang-orang yang pernah memilih Anda karena dianggap tidak menepati janji. Terpikir tidak hal tersebut oleh kita? Makanya saya ingat ada seorang khalifah. Pada saat ada kekosongan menjadi seorang pemimpin di masa kekhalifahan tersebut, dia sudah ditunjuk, tapi dia minta waktu untuk berpikir. Bayangin, dia ditunjuk menjadi seorang pemimpin, tapi dia minta waktu, pertimbangan, minta petunjuk kepada Allah. Kenapa? Karena dia sadar bahwa menjadi seorang pemimpin itu sangat sulit sekali. Kalau kita sekarang berbeda nih. Kita mencari orang-orang yang mendukung kita untuk bisa menjadi pemimpin. Dengan ya tadi salah satunya penjabaran visi misi dan segala hal. Janji-janji yang harusnya sebenarnya kita tepati setelah kita menjadi pemimpin mereka. Tapi alhasil saat ini tak sedikit dari masyarakat yang kalau seandainya ngobrol dengan saya misalnya di beberapa tempat itu mengeluh. Kenapa? Karena mereka merasa teringkari janji-janji dari orang yang pernah menghubungi mereka. Nah ini hati-hati nih bagi sahabat-sahabatku semuanya, ya, yang saat ini sedang memimpin, ya, hati-hati. Janji Anda nanti tentunya akan dipertanggungjawabkan.
Nah, saya tadi mengilustrasikan, terpikir nggak kalau seandainya di akhirat nanti berbondong-bondong orang datang untuk menagih janji kepada Anda. Wow, kita udah repot mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita malah ditagih lagi oleh ribuan orang. Nggak kepikir ya, repotnya gitu. Jangan pernah berjanji jika memang sulit untuk menepatinya. Karena sekecil apapun janji Anda, tetaplah janji yang harus ditepati tanpa terkecuali. Sekecil apapun janji, itu harus ditepati tanpa terkecuali. Jadi tentunya sahabat muslim, kita harus sekali lagi berhati-hati nih. Kenapa? Bukan apa-apa ya, daripada kita repot nanti ditagih orang, janji kita nggak ditepati sama orang di akhirat. Mendingan sekali lagi kita tobati deh malam hari ini. Kalaupun kita lupa pernah berjanji sama siapa, di mana, ya udah kita serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui kalau dari semua perbuatan kita. Kita minta sama Allah untuk bisa melepaskan janji itu, ya. Iya kan? Ribuan loh orang yang pernah kita janjikan. Mungkin saja seperti itu. Kalau seandainya kita datangin satu-satu, habis waktu kita 3 tahun. Ya kan? Habis waktu kita 3 tahun, bayangin, hanya untuk bisa melepaskan janji-janji kita kepada orang-orang itu. Bahaya kan? Jadi yuk, bagaimana caranya, bagaimana metodenya untuk bisa kita bertobat dari janji-janji kita yang tidak tertepati. Sahabat muslim bisa datang ke Pak Ustadz, bagaimana caranya. Pak sahabat muslim bisa datang ke Pak Kiai, ya, orang-orang yang lebih mumpuni mengetahui metode untuk bisa bertobat dari janji yang teringkari, ya. Semoga kita bisa terlepas dari janji itu. Baik, nanti kita akan kembali ya selepas dari bewara berikut ini. Kembali lagi sahabat muslim dimanapun Anda berada, bersama dengan muhasabah kita di malam hari ini, dengan temanya adalah jangan mudah berjanji. Kayak judul lagu pop ya. Sahabat muslim, kalau kita berbicara tentang janji, ada lagi istilah yang namanya nazar. Pernah dengar nama nazar? Nazar itu ya, bukan nazar yang suka nyanyi dangdut, bukan ya. Jadi apa bedanya nih antara janji dan nazar ya? Dengan segala ancamannya kan tadi kita sudah kita berikan mengenai ancaman dari seandainya kita ingkar janji, ya kan? Demikian juga dengan nazar. Sekarang kita lihat dulu apa sih nazar itu ya. Jadi nazar itu adalah sebuah janji seseorang yang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkannya tercapai. Contoh begini misalnya, kalau saya bisa masuk CPNS dan lulus jadi PNS misalnya, saya berjanji akan motong kambing misalnya. Nah ini harus ditepati. Kenapa? Karena itu sifatnya nazar. Saya pernah punya kisah sahabat muslim ya. Ini dalam kehidupan saya. Saya punya rekan guru agama, kepala sekolah guru agama. Dia itu waktu itu bujangan ya, artinya belum menikah. Nah saya sempat duduk nih di madrasah waktu itu sama dia, ngobrol-ngobrol udah bareng, sampai saya nyeletuk begitu kan. Pak Ustadz, iraha tuh arek nikah teh gitu ya kan.
Pokoknya mangke lamun Pak Ustadz nikah, bila perlu ke saya digandong. Nah, itu yang celetukan saya waktu itu di madrasah tersebut kepada Ustadz itu, teman saya. Nah, selang beberapa tahun berikutnya, saya sendiri lupa. Dia menikah dia. Nah, waktu itu saya diundang kan. Nah, saya datang. Pada saat saya memberikan restu, memberikan selamat, dia ngebisikin ke saya, "Kang, punten cenah." "Kenapa Pak Ustadz?" "Dulu kapungkur," dia kan orang Sunda ya, ngomongnya lemes juga. Beda dengan saya, kalau saya ngomong bahasa Sundanya kasar. "Kang, hapunten cenah. Kapungkur kantos cenah akang teh nyebatkeun janji najar, bilih janten najar cenah." "Naon teh Pak Ustad?" Saya bilang begitu kan. "Sumuhun cenah upami sim kuring nikah cenah. Kapungkur teh akang kantos cenah. Bila perlu cenah digandong." Nah, saya diingatkan tuh waktu itu oleh Pak Ustad itu. Dan pada saat itu refleks di tempat pelaminan itu ya, di puade itu, saya ngomong sama orang yang kebetulan ada di situ. Waktu itu ada orang tuanya laki-laki ya, pengantin laki-laki, orang tuanya pengantin perempuan waktu itu. Dan ada beberapa tamu yang saya nggak kenal. Saya ngomong pada saat itu, "Bapak-bapak, ibu-ibu, hapunten, maaf sebentar. Saya dulu beberapa tahun lalu pernah ngomong sama Pak Ustadz ini, nanyain kapan dia kawin, kapan dia nikah. Saya sempat ngomong kalaupun misalnya perlu, saya digandong." Nah, saya ngomong waktu itu di depan di tempat hajatan itu, dan akhirnya saya bilang, "Saya mau melepaskan nazar saya." Pak Ustadz naik dan saya menggendong di punggung itu Pak Ustadz itu kukurilingan. Hanya untuk melepaskan nazar saya. Saya diingatkan oleh Pak Ustadz bahwa saya dulu pernah punya nazar alias janji. Itu saya lakukan dengan menggendong Pak Ustadz itu. Ya nggak jauh sih, artinya saya gendong hanya sekitar beberapa meter lah gitu ya, untuk bisa melepaskan. Sebagai simbolik saja bahwa saya menepati janji saya yang kebetulan mungkin masuk dalam kategori nazar. Kenapa? Karena itu merupakan satu perbuatan yang tujuannya tercapai. Nah, itulah cara yang saya gunakan untuk melepaskan nazar saya. Demikian juga untuk sahabat muslim. Apabila sahabat muslim pernah mungkin ya pada saat itu berjanji ataupun nazar, apabila terjadi sesuatu yang dicapai, maka sahabat muslim harus menepatinya. Ingat-ingat sekarang, adakah nazar yang pernah terucapkan? Ingat-ingat. Kalau misalnya ada, lakukan. Kalau tidak, ya alhamdulillah. Ya, begitu. Jadi itu contoh mengenai nadar ya. Contoh mengenai nadar. Lalu kalau janji apa dong janji? Janji itu adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha dan mendapatkan kepercayaan. Ya. Jadi kesanggupan nih. Contoh begini misalnya. Saya sama istri saya berjanji, misalnya gini, "Bu, nanti kalau misalnya ayah gajian, ibu ku ayah dipangmelikeun handphone," misalnya. Nah, ya gajian nih. Saya gajian kan? Nah, saya harus menepati janji itu. Ya kan? Bilang nih sama istri saya, "Bu, iya duit gaji hingga saya ya. Ayeuna dulu kan saya 2 minggu ke belakang saya janji sama ibu misalnya, saya mau beliin handphone. Nah, perihal handphonenya jenis apa, perihal handphonenya merek apa, ya, dan harga handphonenya berapa, itu tidak terikat.
Kenapa? Karena saya tidak menyebutkan merek, tidak menyebutkan harga, tidak menyebutkan jenis. Jadi kalau seandainya pada saat itu saya beliin handphone misalnya anu cinit-nit, anu harganya 100.000, saya kasih sama istri saya, nih Bu, janji ayah kalau gajian kan mau beliin handphone. Nah ini handphonenya, arek cinit-nit kita masalah, berarti pemenuhan janjinya sudah. Berbeda kalau seandainya gini, Bu, nanti kalau ayah gajian orang beli handphone anu hargana 2 juta. Nah itu harus hargana 2 juta, itu nggak boleh di bawah 2 juta. Harus 2 juta atau di atas 2 juta. Kenapa? Karena kita menyebutkan nama, menyebutkan harga. Itu kita harus memenuhinya sesuai dengan harga yang sudah kita janjikan. Makanya hati-hati nih sahabat muslim kalau ngomong janji nih, ya. Terus kalau misalnya gini, Bu, nanti kalau ayah gajian, ayah rek mangbelikeun handphone ke ibu anu merekna anu misalnya mereknya Samsung. Nah, nggak disebutin nih Samsungnya seri apa, rek Samsung cinit-nit, rek Samsung urut, rek Samsung anyar. Ku orang dibelikan asal merek Samsung, lunas tah janji orang. Jadi intinya sahabat muslim, ingat-ingat apa yang pernah kita ucapkan, maka penuhi sesuai dengan apa yang kita ucapkan itu. Lalu bagaimana dong Kang Jum kalau misalnya gini, saya misalnya sama istri saya berjanji, Bu, nanti kalau misalnya ayah punya duit, kurang beli kasur nu anyar misalnya. Anu hargana misalnya 2 juta. Darwet saya punya uang misalnya, ya kan? Nah, tapi uang saya nggak cukup nih. Nggak cukup untuk membeli kasur yang 2 juta misalnya. Tapi saya harus membeli kasur tersebut. Beliinlah sama saya teh yang harga 500.000 misalnya. Datang sama istri saya, nih Bu, kebetulan ada duit. Nah, ya udah beliin kasurnya, cuman harganya yang 500.000, tidak sesuai dengan janji ayah yang kemarin, yakni 2 juta. Kalau istri saya bilang begini, ya udah ya, yang penting kan sama-sama kasur, iya kan? Kalau masalah harga mah nggak masalah, yang penting mah bisa dipakai, bisa digunakan, bisa difungsikan. Lepas yang namanya janji 2 jutanya hilang, diganti dengan kasur yang 500.000. Lepas tuh, asal ada keikhlasan dari orang yang kita janjikan untuk bisa menerima pemenuhan janji tersebut. Nu tadina orang janji meuli kasur nu 2 juta, celek ketek da duit orang mahinangan meuli kasur nu 500.000 misalnya, tapi istri saya bisa menerima. Ya udah nggak apa-apa, fungsinya juga sama kok, masalah gini-gini. Lepas itu janjinya, berarti terpenuhi, artinya tidak masuk dalam kategori khianat atau ingkar janji. Kenapa? Karena sudah diikhlaskan oleh orang yang kita janjikan, menerima apa adanya sesuai dengan yang kita belikan. Seperti sama halnya kalau saya bilang, Bu, nanti kalau seandainya ayah punya duit, kita beli handphone yang harga 2 juta misalnya. Tadi kan kita bahas 2 juta juga. Nah, saya beliin handphone yang 700.000 sama istri saya. Berarti kan beda nih, ada interval harga kan? Janjinya 2 juta, dibeliin yang 700.000. Nah, dikasih nih sama istri saya. Misalnya, saya bilang, Bu, udah duitnya teu mahi, ngan mahi duit ngan 700.000. Kumaha atuh yang dibelikin ya? Istri saya bisa menerima misalnya, ya udah ya nggak apa-apalah. Yang penting kan fungsinya sama untuk berkomunikasi, ini juga bisa digunakan kok. Nah, 2 jutanya lepas tuh. Artinya kita tidak ingkar dari janji kita yang 2 juta menjadi 700.000.
Kenapa? Karena yang 700 ribunya diterima oleh istri saya. Artinya janji handphone itu selesai. Begitu. Itu cara untuk salah satunya menepati janji-janji yang kita ucapkan. Ya. Jadi sekali lagi, itu saya sudah memberikan contoh-contoh mengenai nazar. Jadi beda nih, karena kan ada nazar, ada janji. Nazar sekali lagi adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuannya yang diinginkan tercapai. Nah, tadi saya contohkan nazar saya kepada sang ustadz itu, salah satunya saya harus menggendong dan saya digendong dia di pelaminan dia, kan gitu ya. Terus yang kedua, janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapatkan kepercayaan. Nah, tadi saya sudah contohkan kepada istri saya. Ilustrasinya adalah mengenai beli handphone, beli kasur. Semoga bermanfaat ya, bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kita akan kembali selepas dari informasi berikut ini. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kembali ke tema kita mengenai jangan mudah berjanji di Muhasabah Radio Dian FM. Sahabat muslim, bahayanya kita tidak menepati janji akan berefek kepada pandangan masyarakat atau orang kepada diri kita. Maka kita dianggap sebagai pembual, ya. Dan lebih-lebih lagi kita tidak dipercaya oleh orang itu, atau mungkin oleh orang banyak, ya kan? Sahabat muslim, terkadang yang harus kita pikirkan juga bahwa kesuksesan ini tertunda karena faktor dari janji-janji kecil kita yang tidak terpenuhi. Banyak orang gagal waktu mereka memiliki rencana besar karena mereka gagal untuk menepati janji-janji kecil mereka. Sahabat muslim, terkadang membuat seseorang mengucapkan janji sama halnya kita memberikan mereka waktu untuk disiksa. Jangan memaksa seseorang untuk mengucapkan janji, karena keterpaksaan akan melahirkan ketidaknyamanan. Ini terkadang juga banyak terjadi di sekitar kita, terlebih lagi di pasangan-pasangan pernikahan. Akang kudu janji kanyai. Nah, ini paksaan dari si wanita ke laki-laki pasangannya. Nah, kalau seandainya Anda memaksa itu kepada pasangan Anda, sama halnya Anda sudah menyiapkan siksaan untuk pasangan Anda. Jadi janganlah, nggak usah lah, ya kan? Nggak usah memaksa orang itu berjanji kepada kita. Biarkan saja mengalir apa adanya. Kenapa demikian? Karena apabila kita memaksa orang untuk berjanji kepada kita, maka halnya kita menyiapkan tempat penyiksaan buat dia. Kenapa begitu? Karena khawatir dia nggak bisa menepati janji yang dipaksa oleh kita. Kasihan sama dia, iya kan? Jadi nggak usah lah. Bagaimana kalau seandainya Anda yang dipaksa untuk berjanji oleh pihak lain dan Anda tidak bisa memenuhi janji itu? Maka siksaan yang akan Anda dapatkan. Nggak mau kan? Ya pasti sama. Jadi usahakan nggak usah memaksa orang untuk berjanji, ya. Ini biasanya terjadi nih banyak dalam kehidupan rumah tangga biasanya. Apalagi setelah terjadi sesuatu, misalnya ketahuan sang lelakinya selingkuh misalnya, atau ketahuan sang perempuannya selingkuh. Kadang-kadang setelah penyelesaian suka ngomong, janjinya kaharepna moal kitu-kitu deui nya. Tuh. Ini kan akhirnya memaksa orang itu untuk berjanji. Nah, ini sama halnya kita menyiapkan tempat penyiksaan untuk orang itu. Kenapa? Karena khawatir orang itu tidak bisa memenuhi janji lagi. Manusia ini adalah makhluk dinamis yang berubah-ubah. Ya, yang berubah-ubah. Yang harus kita katakan adalah
Apabila terjadi sesuatu, misalnya percekcokan di rumah tangga, ya kan, ketahuan pasangan selingkuh, ketahuan apalagi pasangan berlaku tidak baik, yang harus kita ucapkan adalah, Kang, kalau misalnya ke suami, istighfar Kang, bertobat sama Allah. Itu perbuatan menurutnya Imat tidak bagus, begitu. Misalnya kenyahuan lalaki nanti tukang judi misalnya. Ulah tepi kaki ya, akang janjinya keharapna ulah judi-judi deui. Darwe poho tah si salaki urang teh karena terbuai ajakan oleh teman ataupun apa, misalnya dalam jangka waktu puluhan tahun ke depan dia main lagi. Nah, dia itu sama saja mengingkari janjinya kepada istrinya. Kasihan suaminya. Ya. Dia lupa udah pernah janji sama istrinya tapi dia lakukan. Nah, itu kasihan tuh sama. Jadi si istri sama halnya membuka tempat siksaan untuk suaminya. Jadi yang harus dilakukan oleh kita apabila terjadi sebuah sebuah permasalahan di rumah tangga, janganlah meminta kepada pasangan itu berjanji. Yang harus kita minta adalah bertobat dari perilaku tersebut. Jangan berjanji. Ya, sekali lagi nih, saya coba tekankan buat teman-teman saya, sahabat-sahabat muslim semua, apabila terjadi di rumah tangga, persengketaan, apapun itu, jangan paksa pasangan untuk berjanji tidak melakukan itu lagi. Kasihan, nanti dia lupa, dia kena janji, kena siksaan. Jadi kalau seandainya kita memaksa dia untuk berjanji, maka kita sama halnya menyiapkan tempat penyiksaan untuk dia. Kita kan nggak mau pasangan kita disiksa kan? Kenapa? Karena kan kita cinta, kan begitu ya. Begitu ya. Jadi jangan sekali-kali membuka tempat penyiksaan dengan memaksa pasangan kita berjanji ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Sahabat muslim, menepati janji adalah dasar dari sebuah kepercayaan dan yang akan menghantarkan kita pada kesuksesan yang besar. Biasanya orang yang dipercaya adalah orang yang baik. Ya kan? Orang yang selalu menepati dari apa janjinya. Nah, biasanya orang yang seperti ini akan terbuka pintunya. Akan terbuka pintu bisnisnya, akan terbuka pintu kehidupannya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mampu taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan, "Hei, kalau kamu berjanji, maka kamu harus tepati." Dan dia tepati. Maka Allah ada bersama dia. Kalau Allah sudah bersama dia, maka pintu dunia ini akan terbuka. Rezekinya akan mudah, ya. Jadi kalau misalnya pengen mudah rezeki, jangan banyak ngawadul, jangan banyak ngabohong. Ning buktina saya aya wae Kang Jom, itu mah cobaan. Kemungkinan saja Allah mencoba, kan gitu. Tapi sudah yang sangat pasti adalah apabila kita tidak berdusta, apabila kita jujur dan mampu menepati janji, maka Allah akan bersama kita. Dan apabila Allah sudah bersama kita, maka pintu dunia ini akan terbuka buat kita, insya Allah. Sahabat muslim, janji merupakan hal yang sangat mudah terlontar dari mulut kita. Satu hari bisa 10 kali, atau mungkin bisa 100 kali. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah berapa kali Anda menepati janji dalam sehari. Bahaya kan? Anda saja 10 kali berjanji dan Anda hanya mampu menepati 1 kali, masih ada 9 ancaman yang akan menimpa kita. Wow, luar biasa. Jadi pastikan deh, jangan mudah berjanji, ya. Jangan mudah mengumbar perkataan yang menenangkan kepada orang dengan janji, karena ini semua akan berbalik kepada diri kita. Ya, dan ancaman tentang janji yang diingkari sudah jelas. Sudah sangat jelas. Oleh karena itu, semoga kita tidak termasuk kepada kategori orang yang berjanji tapi tidak ditepati ya. Semoga.
Dan apabila ada perjanjian, ada janji yang kita ucapkan dan belum terpenuhi, dan kita lupa untuk memenuhinya, semoga Allah mengingatkan kita. Dan apabila masih tetap kita tidak ingat, mari kita taubati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini, agar esok hari kita bisa terbebas dari janji-janji kita. Kalau memang kita lupa, kalau kita memang lupa ya. Kalau misalnya kita ingat, besok hari kita ingat nih, oh iya ada janji nih saya sama dia, berarti kita harus menepatinya. Oke? Baik, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, di akhir kata, coba nanti Anda bisa lihat di surat Al-Isra ayat 34. Penuhilah janji, sesungguhnya setiap janji pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 34. Itu sebagai penutupnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua sudah gabung bareng kita. Dan semoga ada kebaikan di dalam pertemuan ini. Dan semoga pula apabila ada kesalahan, sahabat muslim memaafkan diri saya. Apabila ada kebenaran, semata datangnya dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Jumaditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.